Masih terus. Udah mulai. Langsung aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore semuanya. Hadirin sekalian, Selamat. selamat datang di forum debat terbuka. Perkenalkan, saya Aditya Ali Kurniawan yang akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Debat kita kali ini mengangkat topik yang sangat relevan, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban dalam isu pajak dan pelayanan publik. Di sisi pro, kita memiliki Habil, Nabila, dan Ki yang akan memperjuangkan argumen bahwa keseimbangan tersebut sudah atau bisa tercapai. Nah, di sisi kontra ada Alia, Kaila, dan Robi yang akan menantang pandangan tersebut. Mari kita mulai dengan pernyataan pembuka dari tim pro. Habil, silahkan. Oke, terima kasih Aditya Ali. Hadirin yang terhormat, kami dari tim pro sangat meyakini bahwa setiap warga negara yang menunaikan kewajibannya membayar pajak berhak mendapatkan pelayanan publik yang layak dan tentunya berkualitas. Pajak bukan sekedar kewajiban hukum. Menurut saya, itu adalah bentuk kontrak sosial antara rakyat dan negara. Ketika warga membayar pajak dengan taat, negara juga wajib hadir melalui jalan yang mulus, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pendidikan yang terjangkau. Inilah yang disebut keseimbangan hak dan kewajiban. Terima kasih, Habil. Sekarang giliran tim kontra. Alia, silakan menyampaikan pernyataan pembuka. Terima kasih Aditya Ali. Kami dari tim kontra justru melihat realita yang berbeda. Keseimbangan yang disebutkan tim pro itu masih sangat jauh dari kenyataan. Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, kualitas pelayanan publik di daerah-daerah terpencil masih sangat memprihatinkan. Jalan rusak, puskesmas kekurangan tenaga medis, dan sekolah yang roboh. Jadi, di mana letak keseimbangannya? Masyarakat sudah bayar kewajiban, tapi hak mereka belum terpenuhi. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi argumen utama. Nah, masing-masing tim akan memperdalam posisi masing-masing tim tersebut. Nah, Nabila sebagai pembicara kedua tim pro dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya ingin memperkuat argumen kami dengan fakta konkret. Pemerintah Indonesia melalui program-program seperti BPJS Kesehatan, KIP, dan dana desa telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendistribusikan hasil pajak kembali ke masyarakat. BPJS Kesehatan saja kini mencakup lebih dari 290 juta peserta. Ini bukti bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat kembali dalam wujud layanan kesehatan yang bisa dinikmati seluruh lapisan. Keseimbangan itu sedang berproses dan menunjukkan tren positif. Oke, baik, terima kasih Nabila. Nah, sekarang Kaila, giliran Anda dari tim kontra. Baik, terima kasih. Kami mengakui bahwa BPJS Kesehatan adalah langkah maju. Namun kami ingin mengingatkan bahwa program itu sendiri masih banyak masalah. Antrian panjang, layanan yang lambat, obat yang sering tidak tersedia, dan rumah sakit yang menolak pasien BPJS. Ini merupakan keluhan yang masih sangat umum terdengar. Artinya, meski sudah ada upaya, implementasinya belum menyentuh standar keseimbangan yang sesungguhnya. Wajib bayar iuran tapi layanan tidak maksimal. Ini justru menunjukkan ketidakseimbangan yang nyata. Argumen yang tajam dari kedua sisi ini. Sekarang Ki dari tim pro dan Robi dari tim kontra akan menyampaikan argumen ketiga masing-masing tim. Ki, silahkan. Baik, saya ingin membawa perspektif yang lebih luas. Kita tidak bisa menilai keseimbangan hanya dari satu sudut pandang layanan publik semata. Infrastruktur jalan tol, bandara baru, pelabuhan modern yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari pajak yang terkumpul. Mobilitas masyarakat meningkat, ekonomi bergerak, lapangan kerja tercipta. Ini semua adalah hak yang diterima masyarakat dari pajak yang mereka bayarkan. Keseimbangan harus dilihat secara holistik, bukan hanya dari satu sektor. Terima kasih. Lalu Saudara Robi, Anda punya waktu untuk merespons. Baik, terima kasih Saudara Aditya Ali. Ki mengangkat infrastruktur. Dan itu memang benar, ada pembangunan.
Tapi pertanyaannya, siapa sih yang paling banyak menikmati jalan tol dan bandara itu? Masyarakat menengah atas di kota-kota besar, sementara petani di Kalimantan Tengah masih mengangkut hasil panen mereka di jalan tanah berlumpur. Pajak dikumpulkan dari semua lapisan, tapi manfaatnya tidak merata. Ketidakadilan distribusi ini adalah inti dari ketidakseimbangan yang kami maksud. Orang kaya bayar pajak besar, tapi juga dapat infrastruktur yang besar dan menjanjikan. Sedangkan orang miskin dari pajak sangat kecil, tapi dapat infrastruktur yang lebih kecil lagi, bahkan tidak ada. Oke, baik, kita masuk ke sesi debat interaktif. Nah, kedua tim boleh langsung merespon satu sama lain. Saya mohon tetap menjaga etika dan berbicara dengan santun. Tim kontra silakan memulai dengan sanggahan. Kami ingin bertanya kepada langsung tim pro. Jika memang keseimbangan sudah ada, mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan dana pajak anggaran publik? Bukankah ini berarti hak masyarakat dicuri sebelum sampai ke tangan mereka? Pertanyaan yang bagus dari tim kontra ini ya. Nah, izin jawab. Justru itulah mengapa kami mendukung penguatan sistem. Adanya KPK dan pengungkapan kasus korupsi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan itu sedang berjalan. Sistem yang sehat bukan berarti bebas dari masalah. Kita tidak bisa seenak-enaknya, melainkan mampu mendeteksi dan menindak masalah. Ini sebuah proses menuju keseimbangan yang lebih baik, bukan bukti bahwa keseimbangan tidak mungkin dicapai. Baik, tapi gini Mas Habil, berapa lama rakyat harus menunggu? Kita bicara soal generasi yang lahir, besar dan meninggal tanpa pernah merasakan keseimbangan itu. Apakah janji proses menuju keseimbangan cukup untuk menjawab hak-hak yang sudah terdengar selama puluhan tahun? Saya mengerti keprihatinan Kela dan kami tidak menutup mata terhadap hal itu. Namun perubahan sistem tidak bisa terjadi dalam semalam. Yang penting adalah arahannya benar. Penerimaan pajak yang transparan melalui e-filing, pengawasan APBN yang semakin ketat, dan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran adalah langkah-langkah yang konkret yang sedang dibangun. Kita tidak boleh menyerah hanya karena prosesnya panjang. Sebelumnya, tadi dari tim pro, Ki tadi menyebutkan infrastruktur sebagai bukti keseimbangan. Tapi izinkan saya bertanya, apakah warga yang tanahnya digusur paksa untuk pembangunan jalan tol itu merasakan keseimbangan? Mereka kehilangan hak atas tanah dan tempat tinggal demi kepentingan pembangunan, di mana hak mereka dalam persamaan ini. Baik, kasus penggusuran memang menjadi catatan penting dan kami tidak membelanya. Namun kita perlu membedakan antara kebijakan pembangunan yang bisa diperbaiki dengan konsep keseimbangan dan hak kewajiban secara fundamental. Ada mekanisme ganti rugi yang diatur undang-undang dan masyarakat memiliki hak untuk menuntutnya secara hukum. Persoalan implementasi tidak berarti konsepnya salah. Oke, jadi tim pro mengakui ada permasalahan di implementasi. Berarti kita sepakat bahwa keseimbangan itu belum terwujud di lapangan, meskipun ada di atas kertas. Itulah inti dari posisi kami, keseimbangan hak dan kewajiban dalam pajak dan pelayanan publik masih sebatas ideal, belum menjadi realita. Kami tidak mengatakan keseimbangannya sudah sempurna. Kami mengatakan keseimbangan itu sedang diupayakan secara nyata dan konsisten. Ada perbedaan besar antara belum sempurna dan tidak ada. Ini perlu ditekankan ya. Tim kontra selalu membawa contoh kegagalan, tapi lupa melihat kemajuan yang sudah dicapai. Indonesia di tahun 2000 dan Indonesia hari ini sungguh berbeda dari sisi layanan publiknya. Oke, kita memasuki sesi terakhir, yaitu pernyataan penutup dari masing-masing tim. Masing-masing pembicara diberikan waktu untuk menyampaikan kesimpulan. Kami mulai dari tim kontra terlebih dahulu. Saudara Robi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Hadirin terhormat, kami dari tim kontra ingin menegaskan kembali bahwa keseimbangan hak dan kewajiban dalam konteks pajak dan pelayanan publik di Indonesia masih merupakan janji yang belum terbukti secara merata. Warga membayar pajak atau bisa memilih untuk tidak. Namun pelayanan yang mereka terima masih sangat tergantung pada di mana mereka tinggal dan berapa kekayaan yang mereka miliki. Selama ketidakadilan distribusi ini masih ada, keseimbangan sejati belum tercapai. Oke.
Oke, saya ingin menutup dengan satu pertanyaan untuk kita semua renungkan. Sudahkah kita sebagai bangsa serius menjadikan keseimbangan ini sebagai prioritas, bukan sekedar retorika politik? Selama jawabannya masih abu-abu, maka perjuangan untuk hak yang setara atas pajak yang dibayarkan harus tetap disuarakan. Kami dari tim kontra tidak menolak pajak, kami justru menuntut agar pajak benar-benar bekerja untuk semua rakyat, bukan hanya sebagian. Keseimbangan bukan sekedar angka di laporan APBN, melainkan rasa keadilan yang dirasakan oleh setiap warga, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada tim kontra. Dan sekarang giliran tim pro. Saudara Iki dipersilakan. Hadirin, tim pro teguh pada pendirian kami bahwa keseimbangan hak dan kewajiban dalam sistem perpajakan dan pelayanan publik adalah sesuatu yang nyata dan terus berkembang. Tidak ada negara manapun di dunia yang mencapai sistem sempurna dalam waktu yang singkat. Yang terpenting adalah komitmen, arah, dan konsistensi. Indonesia sedang di jalur yang benar. Saya ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi pengkritik sistem, tapi juga menjadi bagian dari solusinya. Taat pajak, awasi penggunaan anggaran, dan aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Itulah wujud nyata keseimbangan hak dan kewajiban dari sisi kita sebagai warga negara. Ya, semua akhir kata, kami dari tim pro percaya bahwa dengan sistem yang semakin transparan, pengawasan yang semakin ketat, dan kesadaran warga yang semakin tinggi, keseimbangan hak dan kewajiban dalam pajak dan pelayanan publik bukan hanya cita-cita, melainkan keniscayaan yang sedang kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta debat. Debat hari ini telah menunjukkan kualitas argumentasi yang luar biasa dari kedua belah pihak. Isu keseimbangan hak dan kewajiban dalam pajak dan pelayanan publik memang tidak hitam putih. Dan diskusi seperti inilah yang mendewasakan kita sebagai warga negara. Sampai jumpa di forum berikutnya. Terima kasih banyak. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.